Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudi Wardani dari Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam, NIM 22421036. Di sini saya ingin merangkum dari mata kuliah Hukum Asuransi Syariah. Di mana materi ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13. Yang pertama itu ada pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Itu pengertian asuransi. Kalau di definisi dasarnya, asuransi adalah perjanjian antara penanggung perusahaan asuransi dengan yang ditanggung untuk menerima premi ganti rugi. Di sini premi, apa yang itu dimaksud dengan premi? Premi adalah suatu yang diberikan sebagai hadiah atau drama, atau suatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Dalam pembayaran sini ada pembayaran jasa dan imbalan jasa. Itu dari segi pengertian atau di definisi asuransi dan serta preminya. Di sini asuransi menurut Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1992. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Itu dalam undang-undangnya. Terus tujuan asuransi di sini tujuannya ada 4, yaitu ekonomi, hukum, tata niaga, dan kemasyarakatan. Terus manfaat asuransi yaitu rasa aman dan perlindungan, terus pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis dapat dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan dan sumber pendapat dan alat penyebaran risiko. Terakhir, membantu peningkatan kegiatan usaha. Dan fungsi utama asuransi itu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian. Itu adalah fungsi asuransi yang utamanya. Terus sini ada pengertian asuransi syariah. Fatwa nomor 21 DSN MUI itu asuransi syariah atau adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pada pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Tujuan berdirinya asuransi syariah itu tolong-menolong, saling menjaga keselamatan dan bekerja sama serta bertanggung jawab. Itu tujuannya berdiri asuransi syariah. Di sini belum disebutkan pengertian asuransi syariah. Pengertiannya asuransi syariah itu secara asuransi syariah yaitu at-takafu al-ijtima atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri. Itu pengertian asuransi syariah. Terus sistem pengolahan. Terus di sini ada prinsip dasar asuransi syariah, yaitu saling membantu dan bekerja sama. Terus saling bertanggung jawab, saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan, menghindari unsur horor, maisir, dan riba. Di situ prinsip dasar asuransi syariah. Terus lanjut,
di sini ada perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi syariah itu biasanya perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada penanggung pihak tertanggung. Sedangkan asuransi syariah itu sekumpulan orang yang saling membantu, saling manajer dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Itu perbedaan dari asuransi syariah dan konvensional. Terus lanjut, di sini ada macam risiko dari asuransi syariah, yaitu risiko pekerjaan, risiko kesehatan, risiko karena hobi yang disukai, risiko karena daerah yang ditempati. Lanjut, di sini ada pengertian reasuransi. Reasuransi adalah istilah yang digunakan sebagai perlindungan perusahaan asuransi terhadap risiko yang akan didapatkan perusahaan tersebut. Itu pengertian reasuransi. Terus jenis reasuransi dan akadnya itu dipandang dari segi asuransi itu tersendiri, atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah. Di sini klaim asuransi. Klaim asuransi dibayar berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Terus klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayar. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Ini ada akad yang terdapat di dalam asuransi syariah. Akadnya, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Itu akad-akad yang terdapat asuransi syariah. Terus dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudarrib dan peserta sebagai sohibul mal. Premi dari akad ini diinvestasikan dan hasil keuntungan atas investasi tersebut. Terus lanjut, di sini ada maisir dalam asuransi. Maisir dalam asuransi itu memiliki 3 unsur: spekulasi berlebihan, unsur perjudian, unsur prinsip keadilan dan risiko. Di sini riba asuransi. Riba dalam konteks asuransi mengacu pada praktik-praktik yang melibatkan pembayaran atau penerima bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil atau tidak wajar menurut hukum Islam. Di sini itu riba dalam asuransi. Terus pengertian, masuk dari pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, pengelompokan, mengelola serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut. Sedangkan akuntansi memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Lanjut, di sini ada hukum asuransi dalam Islam. Hukum asuransi dalam Islam itu ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak, dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi terdapat unsur riba, dan riba jelas-jelas dilarang oleh agama.
Ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara subhat dengan alasan tidak ada yang secara tegas menunjukkan hukumnya halal atau haram. Selain itu, ada pula ulama yang membolehkan sebagian bentuk asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya karena menurut mereka asuransi termasuk ke dalam kategori muamalah dan mengandung manfaat. Itu hukum-hukum asuransi dalam Islam. Di sini terus lanjut. Sini ada perdebatan tentang hukum asuransi. Ada yang mengatakan pada prinsipnya berbagai pada muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Terus ada yang mengatakan Islam tidak menafikan bahwa kreasi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka dapat. Itu ada perdebatan hukum asuransi syariah. Sini lanjut ada metode penetapan hukum asuransi syariah. Metodenya kelompok yang mengharamkan asuransi syariah. Metode kias ini dapat dilihat misalnya asuransi dianalogikan dengan riba. Ia la'af al-maisir, permainan judi, bai khoror, jual beli dengan unsur penipuan dan lain-lain. Terus ilatnya, pengertian ilat yang dikemukakan di atas sekaligus menjelaskan fungsi ilat itu sebut sendiri, yaitu sebagai alasan untuk menetapkan hukum suatu kasus di mana keberadaan merupakan penerima adanya suatu hukum. Di sini ada metode kiasnya tadi. Terus dalam kaitan dengan kasus asuransi, di antara kasus lama yang dijadikan analogi adalah kasus praktik riba, bai al-khoror, terus yang mengandung penipuan dan maisir, mudarobah, nizam al-awakil dan muwalah. Terus di sini ada contoh kasus yang ada di Nas. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau dengan kata lain menetapkan tambahan tertentu atas pokok harta pada awal akad. Misal, Tuan A mau meminjam duit ke Tuan B sebesar 1 juta dalam tempo 3 bulan untuk keperluan keluarga. Dengan syarat apabila Tuan B tidak bisa melunasi pada waktu yang telah disepakati, maka ia wajib membayar uang tambahan sebesar 100.000. Sini hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilatnya adanya tambahan pada pokok harta yang ditetapkan di awal berdasarkan tenggang waktu, yaitu dari 1 juta menjadi 1.100.000. Dianggap riba karena adanya unsur kezoliman di mana Tuan B sudah jatuh masih tertimpa tangga lagi. Ini dalam perspektif Al-Quran dan tindakan kezoliman. Di sini singkat video dari saya dari rangkuman mata kuliah hukum asuransi syariah, dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.